kecemasan kronis dalam diri kita yang muncul dari ketakutan tidak dianggap penting atau tidak dihargai orang. Jadi ini banyak ya teman-teman yang rajin posting, kemudian setiap setengah jam sekali ditengok. Ini berapa yang jempoli, berapa yang ini hati-hati kena gejala ini. Begitu ada yang ngeritik satu, kita galonya luar biasa. Jangan-jangan kita kena status anxiety ini. Jadi terobsesi dengan apa kata orang. Hidup kita penuh pencitraan, tidak asli. Dampak negatifnya kalau secara mental ya bisa membuat orang depresi, cemas, merasa rendah, tidak berharga. Sampai titik tertentu kita akan menutup diri dari yang lain. Tidak mau berinteraksi karena malu, merasa kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik teman-teman, yuk kita lanjutkan ya belajar kita, ngaji kita. Malam ini kita ketemu beliau, seorang filosof kelahiran Swiss tapi tinggalnya di Inggris, Alain de Botton. Nah, kita mulai ya, bismillah. Kita mulai tentang status anxiety ini. Kegelisahan ihwal status sosial. Apa sih yang beliau maksud dengan status anxiety? Jadi status anxiety itu kecemasan kronis dalam diri kita yang muncul dari ketakutan tidak dianggap penting atau tidak dihargai orang secara sosial. Jadi khawatir posisi kita di tengah masyarakat, saya itu dihargai orang apa diremehkan orang sih. Nah ini namanya status anxiety. Jadi kita kan sering merasa gelisah. Aku itu dianggap penting tidak sih sama teman-teman? Kehadiranku itu ditunggu-tunggu tidak sih sama mereka? Dihargai tidak sih sama orang lain saya? Itu ini namanya status anxiety. Jangan-jangan kalau pas saya tidak ada mereka bersyukur. Kalau pas saya datang mereka gelisah misalnya. Nah ini status anxiety namanya. Jadi pandangan sosial terhadap kita yang kita merasa sering diremehkan. Kita merasa saya itu mungkin diremehkan, direndahkan, orang tidak perhatian sama saya. Coba ya teman-teman dicek, pernah ngalami ini tidak? Ciri-cirinya secara umum ya kalau dari buku itu. Yang pertama, orang yang mengalami kecemasan status itu biasanya sibuk dengan komentarnya orang. Khawatir kalau ada yang komen jelek. Nah ini hari ini banyak ya teman-teman yang rajin posting, kemudian setiap setengah jam sekali ditengok. Ini berapa yang jempoli, berapa yang ini hati-hati kena gejala ini. Begitu ada yang ngeritik satu, kita galonya luar biasa. Jangan-jangan kita kena status anxiety ini. Jadi terobsesi dengan apa kata orang. Jadi kita tidak yakin bahwa yang kita sampaikan, kita lakukan itu pasti baik. Kita nunggu komentarnya orang dulu. Ini kemungkinan kita kena kecemasan status. Yang kedua, malu dengan diri kita, pekerjaan kita, gaya hidup kita. Nah, ini kemungkinan status anxiety. Siapalah saya Pak?
Saya tidak ada nilainya kok Pak. Ini kecemasan status. Yang ketiga, minder di hadapan orang sukses. Kalau diundang reuni, terus reuninya judulnya juga silahkan para alumni yang sukses, mari kita berkumpul. Kamu terus minder, saya tidak sukses ya Pak. Gitu. Ini undangannya kok alumni sukses ya, saya belum merasa sukses ya. Jadi kita minder di hadapan orang-orang yang sukses. Itu kemungkinan jenis status anxiety tadi. Terus selalu merasa belum cukup. Jadi ingin membuktikan diri terus-menerus bahwa saya itu berharga. Kita ketakutan dianggap tidak penting, kita ketakutan dianggap gagal. Kalau ada kegagalan atau hidup yang tidak pas sedikit, kita itu terus ingin menyembunyikannya. Mas, kuliah kemarin IP-nya berapa? Ya cukup lah. Itu. Tidak berani ngomong apa adanya. Jadi pokoknya tentang dirinya itu dia selalu sembunyikan rapat-rapat. Kemungkinan mengalami status anxiety ini. Kecemasan status. Ya, ini mungkin banyak di antara kita yang tidak sadar ada di sini. Dan dampak negatifnya ternyata besar. Dampak negatifnya kalau secara mental ya bisa membuat orang depresi, cemas, merasa rendah, tidak berharga. Sampai titik tertentu kita akan menutup diri dari yang lain. Tidak mau berinteraksi karena malu, merasa kecil. Kemudian secara sosial mungkin muncul iri, muncul dengki, muncul kompetisi-kompetisi tidak sehat, muncul rasa kesepian. Kemudian, ini seperti minggu lalu ya, mengejar kekayaan demi gengsi. Jadi tidak demi makna, apa-apa demi gengsi, bukan demi fungsi. Nah, padahal untuk makan saja pontang-panting, tapi ya untuk beli HP harus yang merek terbaru, yang paling tinggi. Kenapa? Gengsi Pak. Saya mending puasa 1 bulan Pak daripada HP saya yang level bawah. Itu pasti karena gengsi, bukan fungsi. Nah ini kemungkinan ada status anxiety. Kita takut dianggap rendah. Kita takut dianggap, alah kamu level. Nah, ini dampak negatifnya. Kemudian secara spiritual juga membuat hidup kita jadi tidak otentik. Padahal kita tidak mau begitu hakikatnya, tapi kok dipameri terus begitu, terus kita pingin juga akhirnya. Hidup kita penuh pencitraan, tidak asli. Nah, mulai ya, nanti kita lihat akarnya, kemudian solusinya gimana. Tapi mungkin banyak di antara kita yang ada di sini. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, menurut Lang de Botton tadi, situasi seperti tadi, faktor paling besar adalah kondisi sosial, kondisi masyarakat. Kata beliau, keinginan untuk mendapatkan status tinggi tidak pernah lebih kuat daripada dalam situasi di mana hidup biasa gagal memenuhi kebutuhan rata-rata untuk mendapatkan martabat dan kenyamanan. Jadi di masyarakat kadang-kadang ada situasi kalau kita biasa-biasa saja dicueki, tidak dilihat. Tapi kalau kita kaya, mobilnya gonta-ganti tiap hari, gayanya mewah, itu terus dimuliakan di tengah masyarakat. Dianggap orang penting. Kalau kemana-mana disuruh di depan duduknya. Nah, diposisikan secara terhormat. Nah, akhirnya apa? Yang lain pingin juga begitu.
Jadi yang lain, iya ya, saya enak ya kalau terhormat gitu. Datang telat saja suruh duduk paling depan. Yang sudah duduk di depan harus dipaksa mundur karena siapa kamu kok duduk di situ, ayo mundur gitu kan. Di masyarakat kadang-kadang ada situasi seperti itu. Itu yang membuat kita terus tertantang, aku harus begitu. Ternyata harus kaya dulu baru dihormati. Ternyata harus punya jabatan dulu baru dimuliakan. Nah, ini situasi seperti ini. Jadi hidup biasa-biasa saja tidak membuat kita dihargai di tengah masyarakat. Harus hidup yang luar biasa dulu. Nah, ini jadi kondisi masyarakat banyak menyumbangkan tadi kecemasan status tadi. Akhirnya apa? Orang ingin meningkatkan dirinya, individualitasnya muncul, egonya muncul, pikirannya pokoknya aku saja. Nah, baik. Ada kalimat menarik dari bukunya The Bottom. The more corrupt the community, the stronger the lure to individual achievement. Semakin korup masyarakat, semakin kuat pula daya tarik pencapaian individu. Ya, kita lihat ya, hubungannya apa sih kecemasan status ini dengan struktur masyarakat yang korup. Kata The Bottom, ketika masyarakat korup itu tidak adil, tidak transparan, penuh nepotisme, ada ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan. Situasi seperti ini membuat orang tidak percaya dengan sistem kolektif. Tidak percaya dengan kehidupan bersama yang ditata. Akhirnya apa? Dia mengejar target pribadi saja. Jadi korupsi itu kalau mengikuti quotes ini itu menghancurkan harapan kolektif. Kalau masyarakatnya sehat, orang itu bangga jadi bagian dari komunitas. Diajak gotong royong, ayo. Diajak kerja bareng, ayo. Saling mendukung, ayo. Tapi dalam masyarakat yang korup, dia melihat kerjasama, kejujuran, idealisme tidak ada gunanya. Saya nggak dapat apa-apa. Saya sudah capek-capek bantu, malah dia yang korupsi, yang enak hidupnya kaya raya. Ini membuat orang pesimis terus dengan hidup bersama. Akhirnya apa? Daripada begitu, saya tak main sendiri saja. Nah, akhirnya terus jadi perlombaan korupsi kan. Muncul kalimat itu kan sebenarnya kita semua punya watak ke sana, cuma tidak ada kesempatan saja. Kita ingin maju semua gitu. Kita putus asa dengan kehidupan bersama. Karena situasinya seperti ini. Oke ya, jadi ternyata kecemasan status tadi yang paling kuat mempengaruhi kita kondisi masyarakat. Oke. Baik, kita sekarang lihat sumber-sumbernya. Ini setiap bagian ini nanti di buku itu satu bab. Cuma ya kita rangkum saja ya. Apa sih yang membuat orang kecemasan status tadi? Yang pertama, lovelessness. Kurang kasih sayang. Jadi kurang cinta. Tidak hanya kita kan sering membahas kurang gizi fisik kita, jasmani kita. Nah, gizi rohani yang namanya cinta kita mungkin juga kekurangan. Istilahnya debatan lovelessness. Jadi rasa sakit dalam jiwa kita ketika kita merasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak dianggap penting oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang ada orang begitu semangatnya, begitu serakahnya mengumpulkan harta. Itu kadang-kadang motifnya bukan karena hartanya atau ingin kayanya. Cuma dia butuh dicintai dan dihormati. Sementara menurut dia untuk dicintai dan dihormati itu harus kaya. Di titik itulah dia terus jadi serakah.
Jangan lupa, dicintai itu juga bagian dari dorongan jiwa, fitrah kita, tidak hanya mencintai. Kita begitu merasa tidak disukai, tidak dicintai, itu kan gelisah. Kita punya teman misalnya, terus teman ini rasanya mulai tidak senang kita, itu kita kan gelisah. Ketemu saja kita gelisah. Jadi jangan dikira hidup fitrah itu berhubungan dengan cinta, itu tentang mencintai saja. Dicintai juga fitrah. Nah, orang yang merasa tidak dicintai, pantas dia sangat cemas. Nah, makanya tidak serta-merta kalau dengan logikanya debatan itu, kok ada orang ingin dihormati, sombong banget ya. Enggak, memang ingin dicintai, dihormati itu fitrah. Karena disitulah dia merasa diakui kehadirannya. Kan ada orang seperti saya bilang tadi loh, kehadirannya sama sekali tidak diharapkan. Atau kalau datang, tidak dipedulikan. Wujuduhu ka'adamihi kalau dalam bahasa Arab. Ada tapi nggak dihitung. Nah, ini kan menyakitkan. Begitu kita datang terus teman-temannya, dia datang, bubar yuk, pulang yuk. Itu nyelekit itu, kamu kurang ajar. Jadi begitu ada dia, kita mending bubar saja. Itu kita sama sekali tidak dihitung. Sudah ngobrol berlima, terus beli makan yuk. Begitu beli makan, kok cuma 4? Kamu tidak usah lah, kamu kan itu menyakitkan. Tidak dihitung, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, itu menyakitkan. Lovelessness, kekurangan cinta. Jadi ketika kita punya status yang rendah, kita merasa terlupakan, kita merasa tidak diinginkan, kita merasa harga diri kita jatuh. Ini membuat antara lain status anxiety tadi. Kita terus haus kasih sayang, haus perhatian. Kata sumbernya kecemasan status adalah expectation. Harapan-harapan yang tinggi. Jadi status anxiety muncul karena ekspektasi hari ini yang sangat tinggi. Kita tiap hari diajari bahwa sukses pasti kita raih asal berusaha keras. Akhirnya kita target ini, target itu. Kadang-kadang secara tidak realistis. Kita lupa bahwa hidup ini tidak hanya tentang kesuksesan. Kadang-kadang juga gagal. Hidup ini tidak hanya tentang naik, sering juga turun. Tapi peradaban hari ini itu tidak mau tahu itu. Pokoknya hidup itu harus sukses, pasti bisa, dan macam-macam. Ini yang membuat kita sering ketipu. Ini yang mungkin teman-teman akhirnya mudah ketipu. Kalau ada promosi ini, promosi itu, sampai MLM ini, MLM itu. Itu kan menawarkan harapan-harapan. Expectation. Seolah-olah orang gagal itu bukan karena kondisi manusiawi alami kegagalan itu, tapi karena kita kurang sungguh-sungguh. Selalu yang disalahkan orangnya. Jadi akhirnya apa? Ya seperti dulu waktu kita di Byung Chul Han itu, yang burnout society, kita kelelahan. Kita mulai cemas. Saya kok tidak sukses-sukses ya Pak? Saya kok gagal terus ya Pak? Saya sudah berusaha kok tidak nyampe-nyampe. Katanya para motivator itu, kamu pasti bisa. Saya kok tidak bisa-bisa ya Pak? Salahku di mana? Tiap hari teman-teman bilang, usaha tidak mengkhianati hasil. Saya sudah berusaha Pak, hasilnya kok pengkhianatan terus. Ya kan, logika sekarang begitu. Kita diajari percaya bahwa sukses itu pasti dalam jangkauan kita. Ini menarik ya, itu saya bawa pembedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu itu orang kuat sekali kepercayaannya dengan takdir. Kalau ada apa-apa ya wis
pestine Gusti ya wis, itu kan takdir. Itu lebih nyaman mungkin secara psikologi. Kalau hari ini enggak. Kalau kamu gagal ya salahmu. Kamu kurang sungguh-sungguh, kamu kurang serius. Lu di masyarakat zaman dulu enggak. Abad-abad tengah itu meskipun struktur sosialnya feodal, status itu diposisikan kayak takdir saja. Yo mau gimana lagi, Allah nakdir kita begini. Kita ditakdir jadi orang kecil. Nah, itu zaman dulu begitu. Tapi sekarang era demokrasi, meritokrasi, kapitalis, semua orang bilang kalau gagal ya salahmu sendiri. Nah, ini ternyata ya percaya takdir itu ada untungnya. Paling tidak apa? Ngurangi stres. Karena kita itu lemah. Dalam banyak hal kita tidak menguasai hasil dari apa yang kita upayakan. Maka kesadaran bahwa ikhtiar dalam kuasa kita, tapi hasil ketetapannya Allah. Itu lebih menenteramkan. Yang ketiga, ini menarik. Kita akan sering mengidealkan ini, meritokrasi. Sumbernya kecemasan antara lain kata Debatan meritokrasi. Sebenarnya meritokrasinya bagus kalau ditandingkan dengan feodalisme, dengan despotisme dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita harus hati-hati juga. Jadi meritokrasi itu kan bahwa kalau kita ingin sukses ya kita punya bekal kecerdasan, punya bakat, mau kerja keras, itu kan meritokrasi. Meritokrasi memang adil dan mulia karena berlawanan dengan feodalisme. Tapi ada konsekuensi psikologisnya kata Debatan. Apa itu? Kalau kita percaya bahwa semua orang akan mendapatkan apa yang mereka layak dapatkan, ini kan meritokrasi. Berarti orang yang miskin dan orang gagal dianggap pantas menderita. Ya. Jadi kalau ada orang kaya raya, uangnya banyak, ya pantas. Dia memang berusaha keras, pekerjaan dan lain sebagainya. Pantas dia dapatkan. Berarti kalau ada orang miskin, kalau ada orang gagal, itu terus dianggap, ya memang itu layak dia terima. Sampai di titik ini logis sih sebenarnya. Tapi coba kita tarik lebih jauh. Apa iya begitu? Kalau kita menerapkan meritokrasi secara ketat, hati-hati ada beberapa jebakan efeknya. Kata Debatan yang pertama apa jebakan efeknya? Menghapus ruang untuk belas kasihan. Jadi karena kita menganggap kegagalan itu kesalahan pribadi, akhirnya apa? Empati kita jadi rendah. Ya salah dhewe. Nah, kita sering begitu kan? Ya itu ya rasake dhewe, kita sering begitu. Jadi kita anggap ya harusnya kan dia itu ikhtiar, jangan sekedar minta saja. Harusnya kita sering nuduh orang seperti itu. Padahal dia sudah ikhtiar, cuma nggak dapat-dapat, kepepet. Akhirnya minta-minta. Dan bisa saja situasinya begitu. Jadi menerapkan ini secara ketat ya ada efeknya. Meskipun ya secara profesional ini profesional sih adil. Dengan logik ini nanti fenomena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu ya wajar. Logikanya memang begitu. Jadi ya jangan salahkan yang kaya, salah sendiri kamu miskin. Nanti jadi begitu cara berpikirnya. Terus akhirnya apa? Status jadi ukuran moralitas. Kalau ada orang sukses, kita anggap dia berarti dia pinter, berarti dia baik. Kalau ada orang gagal, berarti dia bodoh, berarti dia malas. Ini cara pandang ini nanti yang membuat orang kaya dihormati. Kenapa? Dia sudah kerja keras loh sampai kaya raya.
Sementara yang miskin dianggap rendah karena dia tidak keras sih kerjanya, dia tidak serius sih. Ini meritokrasi. Yang ketiga punya efek status anxiety tadi, rasa malu dan harga dirinya rendah. Ketika dia tidak bisa mencapai status tinggi, dia merasa saya tidak bernilai. Saya rendah. Padahal mungkin situasi sosial yang membuat begitu. Kesalahannya mungkin bukan karena kurang keras kerjanya, kenalannya kurang dalam. Misalnya, kan tadi kondisi masyarakat itu loh yang menentukan. Tidak selalu usahanya atau kecerdasannya atau apanya. Ya, kalian mungkin juga protes. Gimana Pak bisa kerja keras? Nyari kerja saja susah. Mau serius gimana lagi? Wong situasinya tidak memungkinkan dan lain sebagainya. Jadi tidak selalu salahnya di orangnya. Bisa saja sistemnya, strukturnya, politiknya, dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini juga yang membuat orang kemudian merasa galau secara status. Tadi ya. Jadi status anxiety. Yang keempat, ini istilah dari De Botton, snobbery. Snobbery ini satu gejala di tengah masyarakat ketika orang dinilai hanya berdasarkan satu aspek hidupnya secara dangkal. Jadi misalnya dari kekayaannya saja misalnya. Nah, ini namanya snobbery. Ya ini orangnya kaya sih, tapi dia sombong, dia manipulatif, dia apa, tidak dihitung. Dilihat kayanya saja. Ini namanya snobbery. Atau dilihat sudah punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaannya saja. Atau dilihat sudah kawin atau belum kawinnya saja. Melihatnya hanya satu aspek. Kita menilai orang hanya dari satu aspek dirinya. Yang itu kita pakai untuk menyimpulkan keseluruhan dirinya. Padahal hidupnya manusia itu kompleks. Tidak sesimpel itu. Tapi orang hanya melihat satu aspek. Kayak kalian ketemu saya seminggu sekali pas di sini ngomong filsafat tiap hari. Mungkin bayanganmu saya itu tiap hari filsafatan terus. Sampai di rumah filsafatan, nanti ngobrol sama istri sama anak di rumah filsafatan. Mungkin bayanganmu ngono. Padahal ini kan tidak mungkin saya di rumah terus cerita snobbery, cerita itu kan. Tapi mungkin pikiranmu begitu kan, kamu ngertinya itu. Jadi apalagi sekarang era medsos orang semua berlomba-lomba mencitrakan dirinya. Seolah-olah orang ini itu isinya itu saja. Kalau orang itu isinya ini saja. Ini snobbery namanya. Nah di masyarakat snobbery itu biasanya statusnya. Pak guru loh dia ini. Nanti di masyarakat ini intelektual kalau di kampung, di desa. Ini orang kaya loh ini. Oh ini pejabat loh ini. Nah ini hanya dilihat ininya. Ini yang membuat orang yang tidak punya jabatan terus merasa minder. Karena ternyata di masyarakat hanya itu yang dilihat. Yang tidak punya kekayaan merasa kecil. Karena di masyarakat yang dihargai yang itu saja. Ini namanya snobbery. Jadi menilai orang misalnya dari pekerjaannya. Di situ contohnya ya. Yang situ dokter, yang sini tukang kebun. Yang penting sekolah berarti pinter itu. Saya pernah di kampung itu zaman kecil, zaman saya kuliah. Satu ketika main ke tetangga, terus listriknya konslet mati. Terus tetangga saya bilang gini, tuh Mas Faiz, mbok tolong dibenerin, sampean kan sekolah toh gitu. Dianggep ya mau tak jawab, nggih kuliah sekolah, cuma kan jurusannya filsafat.
Hubungannya apa sama listrik? Tapi kan kalau di desa ya bahwa dianggap kuliah berarti orang pinter kan gitu aja. Nggak ngerti jurusannya apa. Itu masih untung. Kadang-kadang susah membedakan antara dokter dengan dokter. Oh itu lebih ngeri lagi itu kalau di rumah. Oh, Mas Faiz ini dokter nggih. Apa itu takoni obat ya mesti ya. Jadi itu masyarakat. Jadi dia hanya melihat satu aspeknya saja. Itu yang disebut penyempitan nilai. Jadi kata Debatan, manusia disempitkan nilainya hanya di satu variabel saja. Ini yang sering kita begitu ya. Melihat orang ya seperti biasanya tampil. Padahal keseluruhan hidupnya tidak hanya itu. Snobisme ini di mana bahayanya? Kata Alain de Botton, dia membuat orang berlomba-lomba mengejar status eksternal agar dihargai sesuai yang dihargai di masyarakatnya. Kalau di masyarakatnya yang kaya yang dihargai, dia akan berusaha untuk kaya. Kalau jabatan yang dihargai, dia akan berusaha mengejar jabatan. Ini snobbery. Sementara yang merasa di luar kualifikasi terus jadi minder. Ya tadi muncul perasaan-perasaan siapalah saya dan lain sebagainya. Yang kelima, apa sih yang membuat orang cemas? Dependensi. Dependensi itu ketergantungan kita pada pendapat orang lain. Ketika dipuji orang, kita merasa semakin berharga. Dicaci orang, kita merasa jatuh. Ya memang manusia itu makhluk sosial. Kita tidak pernah bisa lepas sama sekali dari masyarakat, termasuk komentar-komentarnya, termasuk pujiannya atau kritiknya. Tapi kata Debatan, dalam masyarakat modern banyak orang yang kecanduan, ketergantungan kepada masyarakat dalam bentuk komentar, dalam bentuk validasi. Kita baru merasa baik-baik saja kalau komentarnya orang juga baik-baik saja. Kita merasa bernilai kalau yang kita lakukan tidak dikritik orang, bahkan dipuji orang. Ini namanya dependensi. Ya wajar sih ya, dipuji orang itu seneng. Kemudian dikritik orang kita gelisah, itu manusiawi. Tapi kalau berlebihan jadi negatif. Kalau kita sampai level ketergantungan, itu akan memberatkan kita sendiri. Ya sama seperti saya bilang tadi loh. Bikin posting saja itu setiap 30 menit sekali kita tengok. Yang komen kok cuma 2 ya. Terus besok ditengok lagi, masih 2 saja. Jangan-jangan error ini. Yang disalahkan Instagramnya, yang disalahkan Twitternya. Padahal memang tidak ada yang komentar, kita dianggap siapa. Jadi beda dengan yang centang biru, yang namanya besar, yang dikenal itu baru muncul sebentar sudah ratusan ribuan yang nge-like, yang komen juga banyak. Itu yang membuat terus kita merasa kecil. Siapalah saya Pak, follower saya cuma 20. Itu pun beli. Ya. Oke. Nah, kamu merasa kecil di hadapan yang besar-besar. Kenapa bisa begitu? Kok sesedih itu kamu? Karena dependensi. Kita mengalami ketergantungan, apalagi hari ini era pencitraan besar-besaran dalam hidup. Nah, sekarang solusinya.
Kita mulai masuk ke gimana Pak meredakan kalau sudah terlanjur begitu. Ini mulai di bab terakhir di bukunya Line the Botten tadi. Yang pertama, filsafat solusinya ternyata. Ya, makanya lumayan kalian sudah ada di jalur yang benar berarti. Di filsafat. Jadi filsafat bisa jadi sumber ketenangan ketika kita gelisah terhadap status sosial, penilaian orang lain, dan tekanan-tekanan untuk berhasil. Itu ya kalau pakai bahasa saya ya paling tidak filsafat bisa membuatmu bingung, ruwet, mikir terus tidak mikir status anxiety lagi. Tidak paham-paham saya Pak, gitu terus mikir. Tapi kalau di Botten ada 3 jalur yang membuat filsafat bisa meredakan status anxiety. Yang pertama apa? Banyak pikiran-pikiran para filosof yang menganjurkan kita keluar dari jebakan opini publik. Socrates, Epictetus dari tradisi Stoik itu kan mengajarkan bahwa kesejatian kita itu tidak karena komentarnya orang, tapi karena kebenaran, karena kebajikan, konsistensi kita. Ini banyak filosof-filosof yang mengajarkan ini. Yang jelas filsafat mengajarkan kita untuk kritis. Oh, ini penting. Kalau sekedar iri, sekedar dengki, sekedar ingin niru orang lain, apalagi terjebak komentarnya orang, apalagi hanya ikut arus saja, yang lain ke utara, yang lain ke selatan, berarti kita tidak kritis. Nah, filsafat masuk ke sisi kritis ini menawarkan obat bagi kecemasan kita. Yang kedua, di antara yang ditawarkan oleh filsafat adalah mindset, cara pandang. Filsafat menegaskan bahwa yang disebut sukses, yang disebut bahagia, yang disebut berhasil itu tidak selalu persis sama seperti yang dipersepsi oleh orang-orang di tengah masyarakat. Misalnya Epikuros, dulu pernah kita bahas itu, yang menegaskan bahwa bahagia itu bukan karena status kok, tapi karena 3 hal. Persahabatan, hidup yang sederhana, bebas dari rasa takut. Statusnya tinggi, tapi tidak punya teman. Itu pahit. Statusnya tinggi, hidup mewah-mewahan, bingung sendiri menghabiskan uangnya, stres sendiri dengan kekayaannya, ya tidak bahagia. Statusnya tinggi, tapi tiap hari takut. Takut ketahuan orang, takut KPK ngerti, takut petugas. Itu pasti tidak bahagia. Jadi filsafat menunjukkan ini loh yang oleh masyarakat kadang dianggap standar, sebenarnya tidak. Cara pandang kita bisa diganti. Tanpa kaya, tanpa tenar pun kita bisa bahagia. Tanpa punya jabatan pun kita bisa bahagia. Besok mungkin kalian membuktikan ya. Hari-hari ini kalian yang merasa tidak banyak duit itu mungkin lebih banyak ketawanya. Dibandingkan besok sudah punya pekerjaan, sudah punya kesibukan ini itu. Mungkin ketawa saja tidak sempat. Pagi kerja, pulang sore sampai di rumah capek. Tidur, pagi balik lagi kantor tiap hari. Nah, jadi sukses tidak sukses, berhasil tidak berhasil, itu lebih banyak berhubungan dengan cara pandang.
Filsafat mengajarkan kita bagaimana menata mindset, cara pandang. Yang ketiga, filsafat mengajarkan kita, menunjukkan pada kita banyak di tengah masyarakat itu nilai-nilai yang palsu. Dianggapnya baik padahal tidak. Dianggapnya ideal padahal tidak. Jadi di situ dicontohkan Montaigne, dulu pernah kita bahas ya, filosof yang menunjukkan bahwa manusia itu hakikatnya lemah. Dan mengherankan kalau orang mengukur keberhasilan itu keberhasilan duniawi. Justru manusia akan bahagia kalau bisa menaklukkan dunia, bukan tertimbun oleh dunia. Ini filsafat yang bisa masuk mengkritik seperti itu. Baik, ini ya berarti kalian paling enggak yang sudah ngaji filsafat punya jalan ya untuk mengatasi stresmu. Jadi, paling tidak meskipun besok tidak kaya, tapi kamu sudah punya alasan kalau ditanya orang kenapa enggak kaya. Itu kan maunya filsafat begitu. Baik, yang pertama. Yang kedua, ini tadi yang kalau ini otomatis ya, agama. Agama pasti ada banyak ajarannya yang bisa membantu kita mengatasi kecemasan-kecemasan karena status. Yang pertama misalnya, agama mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Kalau di bukunya The Button ini judul babnya Christianity mungkin karena dia. Sebenarnya maksudnya agama. Alain The Button ini ngakunya dia ateis. Tapi menarik, meskipun dia tidak beragama, dia melihat banyak sekali unsur-unsur agama yang penting dalam hidup manusia. Jadi agama itu sangat kontributif. Jadi dia sendiri mendeklarasikan diri ateis, tapi dia melihat agama itu ternyata perannya besar, fungsinya banyak untuk hidup ini. Nah, kita doakan dapat hidayah ya. Biasanya begitu kalau pengajian-pengajian itu terus ditambahi itu. Jadi yang pertama dengan agama terus kita disadarkan, ndak, setiap manusia setara di hadapan Tuhan. Kalau dalam Islam ya hierarkinya bukan hierarki kaya miskin, tapi takwa dan tidak takwa. Jangan iri dengan orang yang lebih kaya, lebih berjabatan. Irilah dengan orang yang lebih takwa. Karena ya manusia itu tidak bertingkat-tingkat kecuali dari aspek ketakwaannya. Yang kedua, agama kadang-kadang membalik hierarki. Justru di beberapa ajaran disebutkan orang yang terhina, orang miskin, orang yang mustad'afun justru lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Tuhan. Ini kan kebalikannya. Jadi kita tenang kan sekarang, aku kok tidak punya apa-apa, orang-orang kok kaya semua, tapi tidak apa-apalah. Kalau secara agama berarti aku lebih dekat dengan Tuhan. Aku kok ditindas terus ini. Oh, menurut agama orang yang ditindas itu doanya makbul. Nah, saatnya berdoa misalnya. Nah, ini solusi yang ditawarkan oleh agama. Jadi, hierarkinya tidak yang sukses, yang kaya, tapi justru orang-orang yang dilemahkan, dizalimi, ditindas itu disebut lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, agama juga mengajarkan pada kita
bahwa hanya Tuhan yang berhak menilai manusia, bukan sesama manusia. Itu kalau disimbolkan dengan rapot, ya kita ini sesama siswa, tidak bisa saling ngisi rapotnya. Yang ngisi rapot kita Tuhan nanti. Jangan menghakimi. Nah, maka ini lebih menenangkan kita. Oh, berarti mana mulia, mana tidak mulia, mana yang bermartabat, mana tidak, itu yang bisa menetapkan ya Allah. Yang keempat, menawarkan cinta yang tanpa syarat. Jadi agama menawarkan cinta yang tanpa syarat pada semuanya. Manusia tidak harus membuktikan diri dulu, tidak harus sukses dulu, tidak harus berhasil dulu. Semuanya dicintai oleh Allah. Nah, ini solusi dari agama.